Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ma kunna linahtadiya lahu an hadana Allahu. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi amma ba'd. Yang terhormat Ibu Intan selaku dosen pembimbing pada mata kuliah biokimia serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik kali ini yang akan dibicarakan mengenai pada presentasi tentang pemeriksaan glukosa darah. Saya, Putri Anggraini, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Putri Ratnasari Dewi sebagai pembaca materi. Adapun rangkaian acara ini diantaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga penutup. Baiklah, langsung saja kita ke presentasi. Kepada Mbak Putri Ratnasari Dewi, dipersilakan. Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. Tes gula darah adalah pemeriksaan untuk mengetahui kadar gula glukosa dalam darah. Tes gula darah juga diperlukan untuk mengendalikan dan mencegah komplikasi diabetes. Ada macam-macam tes gula darah dan tujuannya bukan hanya untuk mendiagnosis penyakit diabetes, tapi juga untuk mengevaluasi apakah kadar gula darah penderita diabetes kontrol dengan baik. Tujuan pemeriksaan mengidentifikasi tinggi rendahnya kadar gula darah dalam tubuh, mempelajari pola makan dan olahraga yang sesuai untuk menjaga kadar gula Anda, memahami pengaruh faktor lain seperti penyakit atau stres pada kadar gula darah, memantau keberhasilan obat diabetes pada kadar gula darah, mengidentifikasi kadar gula darah baik yang tinggi maupun rendah, memantau perkembangan diabetesi dalam mencapai target pengobatan diabetes. Alat dan bahan: lancet, alat glukosameter, perangkat lancing, sampel whole blood darah kapiler, jarum, strip uji, kapas alkohol, handscone, wadah limbah infeksius. Cara kerja: pertama, cucilah tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kedua, letakkan jarum lancet ke dalam perangkat lancing. Ketiga, masukkan strip tes kemeteran glukosa. Keempat, usap ujung jari Anda dengan kapas yang diberi alkohol. Kelima, tusuk ujung jari Anda dengan lancet agar darah dapat keluar dan diambil. Keenam, letakkan setetes darah pada strip tetes dan tunggu hasilnya. Biasanya angka yang menunjukkan kadar gula darah Anda akan muncul dalam beberapa detik pada layar meteran. Hasil interpretasi atau cara membaca hasil: pemeriksaan gula darah puasa atau fasting blood sugar. Pemeriksaan gula darah PBS mengharuskan Anda berpuasa selama 8 jam sebelum tes. Tes jenis ini memungkinkan dokter mendapatkan data yang lebih akurat dan mudah dibaca. Tes ini banyak dilakukan oleh orang yang ingin mengetahui apakah dirinya mengalami diabetes atau pre-diabetes. Cara membaca hasil tes: level gula darah Anda termasuk normal jika hasilnya antara 70-100 mg per dl. Gula darah 100-125 mg per dl termasuk ke dalam prediabetes, dan kadar gula di atas 126 mg per dl mengindikasikan Anda sudah mengidap diabetes. 2-hydroxyphosphandiol glucose. Pemeriksaan jenis ini dilakukan kepada pasien yang menderita diabetes. Tes ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi tubuh setelah Anda selesai makan. Selama proses pencernaan, kadar gula biasanya akan melesat dengan cepat. Sebagai responnya, pankreas akan mengeluarkan insulin untuk memindahkan gula dari sel ke darah ke sel tubuh untuk dijadikan energi. Dalam 2 jam setelah makan, gula darah biasanya akan kembali normal. Jika tidak, maka artinya Anda punya diabetes. Cara membaca hasil tes: orang yang tidak memiliki diabetes, kadar gulanya kurang dari 140 mg per dl, sedangkan yang hasilnya tesnya di atas 140 mg per dl sampai 180 mg per dl adalah penderita diabetes. Random blood sugar (RBS). Seperti namanya, pemeriksaan gula darah RBS dilakukan secara random dan biasanya berdasarkan waktu terakhir kali kita makan. Tes acak yang dilakukan beberapa kali dalam sehari bermanfaat untuk mengetahui level gula darah dalam tubuh. Jika tingkatnya bervariasi sepanjang hari, ini bisa jadi pertanda Anda ada masalah dalam tubuh. Cara membaca hasil tes: jika tes dilakukan 2 jam setelah makan, maka cara membacanya sama dengan tes 2-hydroxyphosphandiol glucose.
Oral glucose tolerance test ini dilakukan untuk mengukur seberapa baik kemampuan tubuh Anda dalam menyerap gula setelah mengonsumsi gula dalam jumlah tertentu. Pemeriksaan oral glucose test banyak digunakan oleh dokter untuk mendeteksi adanya risiko diabetes selama masa kehamilan, dikenal dengan diabetes gestasional. Cara membaca hasil tes, hasil di bawah 140 mg per dl normal, antara 140 sampai 199 mg per dl termasuk prediabetes, dan di atas 200 mg per dl termasuk diabetes. Glicohemoglobin A1C. Tes glicohemoglobin A1C bisa memberikan informasi terkait kandungan rata-rata gula darah Anda dalam 2-3 bulan terakhir. Para penderita diabetes memerlukan tes ini secara rutin untuk mengetahui apakah kadar glukosa darah mereka masih dalam level yang wajar. Dengan informasi yang didapat dari pemeriksaan, dokter bisa melakukan penyesuaian pengobatan jika diperlukan. Glicohemoglobin A1C juga dimanfaatkan untuk mendeteksi diabetes. Cara membaca hasil tes: jika level hemoglobin A1C level Anda antara 4% sampai 5,6%, artinya gula darah Anda normal. Level 5,7% sampai 6,7% menunjukkan Anda memiliki resiko diabetes, sedangkan angka di atas itu menunjukkan Anda sudah terkena diabetes. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami, yaitu dengan judul pemeriksaan glukosa darah. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak enak didengar, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.